Hai, Guru Nigani dari Bengkel Animasi. Di video kali ini kita akan nge-breakdown sebuah animasi walk di mana kita akan lihat momentum-momentum yang terjadi dalam sebuah karakter berjalan. Yuk kita mulai. Di sini kita udah punya animasi seorang karakter yang sederhana di mana dia mulai dari posisi berdiri, kemudian dia berjalan sampai akhirnya dia berhenti. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana momentum atau gaya yang terjadi, yang harusnya terjadi supaya sebuah gerakan berjalan atau walk ini bisa believable animasinya. Tapi sebelum kita masuk ke breakdown dari walk ini, yang perlu kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai weight atau berat dan center of gravity. Di sini ada beberapa pose. Kita mau lebih memahami bagaimana konsep weight, balance, dan center of gravity. Yang harus kita pahami atau ketahui adalah dengan pose seperti ini, kita harus bisa mereka-reka dengan tepat posisi weight atau berat dia jatuh atau bertumpu. Jadi dengan pose yang sangat simetris atau seimbang ini, kalau kita perkirakan bobot masanya adalah di sini, jadi kita bisa kurang lebih tahu bahwa pusat masanya akan ada di sini. Dengan pusat massa yang ada di sini, berarti weight-nya akan jatuh berada di antara kedua kakinya secara even, secara persis. Jadi kita bisa lihat kalau karakter ini balance, dia berdiri di atas dua kakinya dan kokoh. Kita bisa lihat di pose yang kedua. Kali ini bobotnya, massa yang ada adalah di sini. Sehingga pusat massanya atau center of gravity-nya bisa jadi ada di sekitar sini. Oleh karena itu, yang berperan terhadap menopang berat badan karakter ini adalah kakinya yang ini. Sehingga kaki yang satu lagi ini bisa lebih free bergerak secara free ya. Karena dia tidak terlalu menumpu beratnya pada kaki yang ini. Bisa dikatakan di sebelah yang sini kakinya menumpu bobot 80%. Mungkin di sini sekitar 20%. Itu terjadi karena dia lean lebih mengarah ke kanan layar, ke arah kaki yang di sini. Nah, itu yang terjadi di pose yang ini. Kemudian kita lihat di pose yang ini, pusat massanya, kakinya straight jauh ke sana. Sedangkan badan dan kepalanya ada di sini. Dengan tumpuan, posisi tumpuan kaki yang ada di tengah sini, ini terlihat balance ini karena jarak antara ini seimbang dengan ini, sehingga mengakibatkan pusat massanya secara visual kita bisa mereka-reka ada di sekitar sini, dan dia jatuh persis di kaki yang menumpu, sehingga dia bisa steady dalam posisi kaki mengangkat seperti itu, dia tetap bisa balance, nggak jatuh. Nah, sekarang kita lihat di pose ini. Kita bisa lihat di sini bobot massa yang ada, pusat massanya, akumulasi dari semua bobot yang ada di dalam lingkaran kuning ini harusnya jatuh ke sini. Sedangkan kedua kakinya menumpu di sini, ya kan? Nah, hal ini memperlihatkan kalau bobotnya tidak ditompang di tempat yang semestinya, yaitu harusnya untuk pose yang kayak gini, kakinya mungkin harusnya di sini, sehingga dia ada di tengah. Cuman yang terjadi adalah
kedua penopang kakinya di sebelah kiri layar terhadap bobot yang harusnya ditopang, sehingga yang terjadi harusnya adalah karakter akan jatuh ke belakang. Ini yang terjadi dari pose ini. Harusnya karakter jatuh ke belakang. Nah, cuman dari tadi kita bahas bagaimana center of gravity relatif dari bobot badan karakternya sendiri. Sekarang kita lihat dari posisi yang tadi nggak seimbang ini, kalau kita taruh sebuah objek, jadi seakan-akan dia mengangkat sebuah objek atau benda yang mempunyai massa juga. Nah, yang terjadi sekarang apa? Kita bisa lihat akumulasi dari bobot badan dia ditambah dengan bobot benda yang dia angkat atau dia pegang, itu akan menciptakan center of gravity atau pusat massa yang berada di sini. Sehingga akhirnya dia jatuh di antara kedua kakinya. Jadi dengan demikian dia menjadi seimbang, dia nggak jatuh. Dengan kondisi ini juga kita bisa melihat, memperkirakan secara visual berapa berat dari objek yang dia pegang dengan memperhatikan jarak. Kalau ini adalah garis tengahnya, jarak antara hip terhadap garis tengah itu, kita bisa memperkirakan berapa berat dari si bola ini. Semakin jauh jarak hipnya, seperti ini, itu akan memperlihatkan kalau bolanya akan semakin berat dengan jarak hip yang jauh dari titik aksis tengah itu. Kenapa demikian? Karena yang terjadi adalah satu berat akan menghilangkan berat yang lain, sehingga titik keseimbangannya menjadi 0 di daerah sini. Sama halnya dengan pose ini, kita bisa lihat juga di sini kalau pusat massanya dia miring, bukan ada di sini, berarti kira-kira di sini. Pusat massanya adalah kira-kira di sini. Lagi-lagi nggak jatuh di antara kedua kaki penopangnya, sehingga harusnya karakter akan jatuh ke sana. Nah, tapi dengan adanya benda di sini yang dia pegang dan dia angkat, ini akan memperlihatkan lagi-lagi kalau kita melihat dari kakinya, ini adalah titik tengahnya, kita bisa memperkirakan benda ini beratnya seperti apa relatif terhadap kemiringan atau jarak dari bagaimana dia membuang berat badannya menjauhi aksis itu untuk menetralisir apa yang ada di sini.